Apakah Anda pernah bertanya-tanya bagaimana cara para investor profesional menganalisis saham? Hari ini, kita akan membedah saham RAN bersama-sama dan saya akan membagikan rahasia analisis fundamental yang bisa Anda terapkan sendiri. Selamat datang di channel kita. Dalam video ini, kita akan mempelajari cara menganalisis saham RAN menggunakan metode analisis fundamental. Pengetahuan ini sangat penting bagi Anda yang ingin memulai perjalanan investasi saham dengan lebih percaya diri dan berbasis data. Sebelum kita mulai, perlu diingat bahwa video ini bertujuan untuk edukasi dan hiburan tentang analisis fundamental saham. Ini bukan rekomendasi investasi. Pastikan Anda melakukan riset mendalam sebelum membeli saham apapun, karena data yang disajikan bisa saja tidak akurat atau sudah berubah. Mari kita mulai dengan melihat pendapatan dan laba RAN. Pada kuartal 2 tahun 2024, RAN mencatat pendapatan sebesar 2,7 triliun rupiah. Namun, perusahaan mengalami kerugian bersih sebesar 18,5 miliar rupiah. Ini menunjukkan bahwa meskipun penjualan cukup tinggi, perusahaan masih menghadapi tantangan dalam menghasilkan laba. Sekarang, mari kita lihat profitabilitas RAN. Gross Profit Margin atau GPM mereka adalah 24,02%, yang cukup baik. Namun, Operating Profit Margin atau OPM negatif 3,23%, dan Net Profit Margin atau NPM negatif 0,66%. Angka-angka ini menunjukkan bahwa meskipun RAN mampu menghasilkan laba kotor yang baik, mereka masih menghadapi tantangan dalam mengelola biaya operasional dan menghasilkan laba bersih. Dari sisi posisi keuangan, RAN memiliki aset senilai 1,26 triliun rupiah dan ekuitas sebesar 358,8 miliar rupiah pada kuartal 2 tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki basis aset yang cukup besar, namun perlu kita perhatikan juga bagaimana mereka mengelola aset tersebut. Kesehatan keuangan RAN dapat dilihat dari Debt to Equity Ratio atau DER sebesar 0,37 yang relatif aman. Equity multiplier atau M mereka adalah 3,53, menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan lebih banyak utang dibandingkan ekuitas untuk membiayai asetnya. Meskipun tidak terlalu mengkhawatirkan, ini perlu diperhatikan. Kinerja manajemen RAN dapat dilihat dari Return on Equity atau ROE dan Return on Assets atau ROA. Sayangnya, keduanya negatif pada kuartal terakhir, dengan ROE minus 25,03% dan ROA minus 7,09%. Ini menunjukkan bahwa manajemen menghadapi tantangan dalam menghasilkan laba dari ekuitas dan aset yang dimiliki. Tren ini perlu diperbaiki untuk meningkatkan kepercayaan investor. Oh iya, sebelum kita lanjut ke valuasi, Anda bisa mendapatkan chart sheet investasi saham dengan klik link di deskripsi video ini. Dalam hal valuasi, kita akan menggunakan metode PE/BAN. Rata-rata PE/BAN RAN adalah 8,67. Namun, perlu diperhatikan bahwa nilai wajar berdasarkan PE/BAN saat ini negatif 101,33, dengan margin of safety negatif 1,20. Ini menunjukkan bahwa saham RAN mungkin overvalued jika hanya melihat dari sisi PE/BAN. Selanjutnya, kita lihat valuasi menggunakan PB/BAN. Rata-rata PB/BAN RAN adalah 2,92. Berdasarkan metode ini, nilai wajar RAN adalah Rp678,23 per saham, dengan margin of safety 0,36. Ini menunjukkan bahwa dari sisi PB/BAN, saham RAN mungkin masih memiliki potensi kenaikan. Nah, itulah analisis fundamental saham RAN. Bagaimana menurut Anda? Apakah RAN menarik untuk diinvestasikan? Jangan lupa tinggalkan komentar untuk saham yang ingin Anda analisis selanjutnya. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman Anda. Terakhir, jangan lupa download aplikasi Saham Investor melalui link di deskripsi video untuk memulai perjalanan investasi Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.